warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MDK Ferdiansyah dengan NIM 2103201108. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi, yaitu guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen dan risiko bisnis. Di sini sebelumnya saya ingin memaparkan mengenai risiko dan manajemen risiko, yaitu dimana ini merupakan video pertama saya, yaitu mengenai materi risiko dan manajemen risiko. Yang pertama, risiko. Seperti yang kita ketahui bahwa risiko adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Risiko itu sendiri bersifat inheren atau melekat pada segala sesuatu. Jadi yang dimaksud inheren itu yaitu dia melekat pada segala sesuatu hal yang ingin kita lakukan. Jadi setiap yang ingin kita lakukan itu memiliki risiko. Contohnya ketika saya kos di Palda dan saya ingin pergi kuliah di Relet, itu juga memiliki resiko. Resikonya yaitu ketika saya di jalan tidak berhati-hati, maka saya akan celaka, dalam artian begitu. Jadi risikonya itu ya celaka. Kayaknya dua sisi mata uang yang sama. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, pasti itu memiliki resiko. Dan yang ketiga, yang membedakan diantaranya adalah seberapa besar tingkat paparan resikonya, serta seberapa besar tingkat penerimaannya terhadap resiko tersebut, begitu. Dan adapun faktor penyebab ketika terjadinya risiko. Yang pertama, faktor menurut bencana. Di bencana ini ada beberapa bagian lagi, contohnya banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut tinggi yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Jadi ketika kita membuang sampah, maka resikonya itu akan terdampak kepada banjir. Jadi ketika kita ingin membuang sampah sembarangan, maka pikir-pikirlah dulu sebelum membuang sampah itu, apa yang akan resiko kita hadapi. Yang kedua ada tanah longsor. Jadi ketika penebangan hutan secara liar atau penebangan pohon-pohon secara liar, maka itu juga menimbulkan resiko tanah longsor. Maka dari itu, melakukan penebangan jangan secara liar, melakukan penebangan dengan cara yang baik. Adapun beberapa risiko yang tidak bisa diprediksi, yaitu gempa dan gelombang laut yang tinggi. Ini mungkin kalau gempa kita bisa memprediksi melalui BMKG atau badan-badan meteorologi dan geofisika lainnya. Dari beberapa faktor-faktor terjadinya risiko tersebut, yaitu menimbulkan beberapa kerugian, baik itu untuk orang lain atau diri sendiri atau untuk siapapun. Maka dari itu, untuk manajemen risiko tersebut, kita harus memanajemen diri kita sendiri agar tidak membuang sampah atau sebagainya. Yang kedua ada faktor penyebab terjadinya risiko dalam kategori bahaya. Di dalam kategori bahaya ini ada beberapa bagian lagi, yaitu bahaya fisik, bahaya moral, bahaya karena hukum atau peraturan. Yang pertama itu ada bahaya fisik. Contohnya berhubungan dengan fasilitas bangunan, suatu kantor, peralatan yang gagal produk, gitu. Sebagai contohnya lagi, contoh dari tidak manajemen risiko
terhadap fisik, bahaya fisik yaitu tabung gas meledak. Itu dikarenakan kita menggunakan tabung gas tersebut dengan cara tidak hati-hati, dan kita juga harus membeli tabung gas yang bagus dan tidak bocor, atau itulah gunanya kita untuk manajemen resiko. Kita harus memilih dulu dan kita harus melihat-lihat barang yang bagus untuk digunakan atau yang tidak bagus untuk digunakan gitu. Yang kedua ada bahaya moral. Contohnya itu sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan, sikap yang tidak hati-hati atau kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu organisasi. Jadi bahaya moral ini lebih ke sifat dalam diri. Kalau dia tidak bisa memanajemenkan dirinya sendiri, maka risiko juga akan ke depan akan berbahaya juga kepada diri dia gitu. Yang ketiga, bahaya karena hukum atau peraturan. Misalnya mengakibatkan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penebangan hutan itu merupakan suatu pelanggaran yang dilanggar oleh yang dilindungi oleh undang-undang. Maka melakukan penebangan hutan secara liar itu justru berbahaya, menimbulkan resiko karena menyalahkan hukum dan peraturan pemerintah. Baik, jadi adapun beberapa faktor penyebab terjadinya resiko, yaitu dalam kategori bahaya. Di dalam kategori bahaya ini terdapat beberapa bagian lagi. Contohnya bahaya fisik, bahaya moral, dan bahaya karena hukum atau peraturan. Dalam bahaya fisik, misalnya berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu kantor, peralatan yang gagal produk atau peralatan yang gagal produk. Jadi yang dimaksud dengan berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu kantor atau peralatan yang gagal produk itu yang berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu kantor, yaitu ketika kita kerja di suatu perusahaan kita tidak hati-hati, maka dari ketidakhati-hatian itu menimbulkan kerusakan beberapa barang di kantor gitu. Yang selanjutnya ada peralatan yang gagal produk. Jadi yang dimaksud dengan peralatan yang gagal produk ini yaitu peralatan yang dibuat dengan prinsip jadi ya udah jadi gitu, tidak memikirkan keamanan bagi konsumennya. Jadi pentingnya kita membeli untuk memilah-milah kembali barang-barang yang ingin kita beli. Ketika kita membeli barang-barang yang gagal produk, maka risiko yang kita terima juga besar gitu. Contohnya tabung gas meledak, atau mobil mogok tanpa sebab, atau apa, itu dikarenakan tadi peralatan yang gagal produk. Contohnya peralatan atau mesin-mesin yang gagal produk dari mobil tersebut, atau penggunaan bahan-bahan dari mobil tersebut itu. Yang kedua ada bahaya moral. Maksud dari bahaya moral ini yaitu sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan, sikap yang tidak hati-hati ataupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu organisasi. Jadi bahaya moral ini merupakan suatu resiko juga. Karena apa? Karena kita kalau berbohong kepada orang, maka resiko yang ditimbulkan kita akan dibenci orang, atau orang tersebut mendapatkan informasi yang tidak sesuai atau hoax gitu. Yang ketiga, bahaya karena hukum atau peraturan. Bahaya karena hukum atau peraturan ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika
maksud dari bahaya karena hukum atau peraturan ini yaitu ketika mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya melakukan penebangan pohon dan melakukan pemburuan kepada hewan-hewan yang dilindungi. Itu merupakan suatu pelanggaran. Itu merupakan suatu resiko ketika kita ingin melakukan pemburuan atau melakukan penebangan hutan atau ingin mencari kayu cara atau apa gitu. Tentu itu akan menyalahgunakan hukum atau peraturan pemerintah karena telah mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Jadi selanjutnya adapun beberapa sumber resiko yaitu politik, lingkungan, perencanaan, pemasaran, ekonomi, keuangan, alami, proyek, teknis, manusia, kriminal, dan keselamatan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sumber-sumber resiko ini bisa berasal dari mana aja ya ketika kita melakukan sesuatu. Dari politik sendiri, risikonya ketika sebagai contoh ketika ada suatu partai melakukan koalisi akan tapi partai itu melakukan pengkhianatan, maka risiko tersebut akan timbul, yaitu partai tersebut akan dibenci oleh partai-partai lain atau apa gitu. Yang kedua ada lingkungan. Resiko dari lingkungan ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwasanya ketika kita membuang sampah sembarangan, maka risiko tersebut akan datang gitu, berupa banjir atau longsor atau apa gitu. Yang ketiga ada perencanaan. Jadi ketika kita melakukan perencanaan, kita harus juga memikirkan ketika kita merencanakan ini apa risikonya yang akan terjadi ketika melakukan rencana tersebut gitu. Yang keempat ada pemasaran. Ketika kita melakukan pemasaran gitu kan, maka resiko-resiko tentu banyak resiko yang akan dihadapi ketika kita melakukan pemasaran. Bukan hanya melakukan pemasaran, seperti yang poin-poin sudah saya sebut tadi juga semuanya memiliki resiko yang ada porsinya masing-masing. Jadi yang kelima ada ekonomi. Resiko dalam ekonomi tentu ini sangat krusial ya, karena karena berhubungan dengan kesejahteraan itu. Yang keenam ada keuangan. Jadi resiko-resiko dalam keuangan ini tentu banyak gitu. Ketika kita tidak bisa memanajemen keuangan, resikonya yaitu kita tidak akan berkecukupan. Yang ketujuh ada alami. Alami ini adalah pure resiko ketika orang tidak melakukan perencanaan, tidak memikirkan apa yang akan resiko dihadapi gitu. Yang ke-8 ada proyek, dimana proyek-proyek ini contohnya kita sebagai tugas pembangunan lah gitu, sebagai buruh bangunan. Ketika kita tidak berhati-hati dalam melakukan proyek tersebut, maka resiko-resiko tersebut akan timbul gitu. Yang keenam ada teknis. Teknis ini juga sangat krusial dalam resiko. Yang ke-8, 9 ada manusia. Manusia ini juga sebenarnya penyebab utama dalam resiko ya. Yang ke-10 itu ada kriminal. Kriminal ini contohnya lah, saya ambil contoh saja bahwasanya kita berjalan sendiri lalu kita main handphone di tempat sepi, dan itu menimbulkan orang-orang berpikir untuk membegal gitu. Jadi itu merupakan resikonya. Jadi alangkah baik barang-barang berharga ketika di tempat sepi atau tempat-tempat rawan begal, kita harus berhati-hati. Sumber-sumber resiko lainnya itu ada keselamatan yang terakhir nih. Seperti contoh yang saya ambil tadi, keselamatan.
ya kita harus berhati-hati untuk menghadapi resiko tersebut, keselamatan itu. Yang contoh yang pertama saya sampaikan, bahwasanya ketika saya kuliah, ketika saya kos di Palda dan kuliah saya di Relet, kalau saya tidak berhati-hati, maka dalam pergi kuliah saya tidak berhati-hati, maka keselamatan saya juga terancam, dan itu merupakan resikonya gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis resiko. Yang pertama ada resiko murni. Menurut Hanafi 2009, resiko murni itu adalah suatu resiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian, namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Jadi resiko ini akibatnya hanya ada dua macam, rugi atau break even. Contohnya pencurian, kecelakaan, atau kebakaran gitu. Jadi kalau kecelakaan tunggal gitu, jadi itu ya tidak menimbulkan kerugian. Kalau terjadi juga tidak menimbulkan keuntungan gitu. Yang rugi kita sendiri gitu, menimbulkan kerugian tapi tidak juga menimbulkan keuntungan. Atau kebakaran itu karena kita tidak memikirkan resiko dalam berbuat hal, tidak manajemen resiko gitu. Terusnya itulah seperti yang kita pahami tadi, dalam mata kuliah manajemen ini diharapkan untuk tiap-tiap mahasiswa dapat memahami atau dapat memanajemenkan resiko tersebut. Yang kedua ada resiko spekulasi. Resiko spekulasi ini adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Resiko ini akibatnya ada 3 macam: rugi, untung, atau break even. Beda dengan resiko murni. Kalau resiko murni hanya dua macam, rugi atau break even, maka resiko spekulasinya ada rugi, untung, atau break even. Jadi contohnya adalah investasi saham di bursa efek, membeli undian atau sebagainya gitu. Yang dimaksud dengan resiko spekulasi. Jadi dalam melakukan investasi saham atau apa, kita perlu manajemen dulu nih. Apa yang harus kita pahami, bagaimana kalau nanti sewaktu-waktu saham turun atau gimana gitu, itu harus kita pahami juga. Dan resiko bisnis menurut Jorion tahun 1997, resiko bisnis adalah resiko yang dihadapi oleh organisasi atas kualitas dan keunggulan pada beberapa produk pasar yang dimiliki oleh organisasi. Resiko seperti ini hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas bisnis seperti inovasi teknologi serta desain produk dan pemasaran. Jadi yang dimaksud resiko bisnis ini, kita dalam melakukan bisnis harus melakukan perencanaan. Perencanaan apa yang akan kita lakukan ke depan. Yang kita lakukan ini apa risikonya, bagaimana menanggulangi risikonya begitu. Dan ada lagi risiko strategi. Risiko strategi ini muncul karena adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Risiko strategi ini sangat sulit untuk dihitung karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar organisasi seperti kebijakan ekonomi, iklim, politik, dan sebagainya gitu. Yang menurut Jorion juga ada risiko keuangan. Risiko keuangan ini merupakan risiko finansial. Risiko yang timbul sebagai akibat adanya pergerakan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Risiko ini berkaitan dengan kerugian yang mungkin dihadapi di dalam pasar finansial seperti kerugian akibat pergerakan tingkat suku bunga atau adanya kegagalan atau default dalam obligasi finansial. Jadi risiko keuangan ini lebih sentral ke pemerintahan. Jadi
adanya tingkat suku bunga tadi naik atau seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya dimana si pihak yang memberikan suku bunga naik ini tadi tidak memanajemenkan risiko-risiko yang akan dipikirkan oleh nasabahnya gitu. Jadi ketika suku bunga naik, maka nasabahnya tentu tidak akan menabung di situ lagi. Jadi risiko-risiko itu harus kita pikirkan juga. Yang tentu ada lagi kategori risiko dari sudut pandang penyebab. Risiko dari sudut pandang penyebab ini ada dua, yaitu risiko keuangan dan risiko operasional. Jadi ketika kita menggunakan keuangan itu tadi, seperti yang saya pikirkan, ketika kita tidak bisa manajemen uang tersebut, maka risikonya akan mengalami kerugian kepada kita. Jadi juga kita harus memikirkan bagaimana cara kita menggunakan uang tersebut agar meminimalisir risiko. Ya, dan kedua, risiko operasional. Risiko operasional itu ketika kita ingin membeli sesuatu atau ketika ingin melakukan pembangunan, kita juga harus memikirkan risikonya ini gimana gitu. Yang kedua ada risiko dari sudut pandang dan akibat. Risiko murni atau kebakaran, risiko spekulasi, contohnya risiko melakukan investasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Risiko murni tadi risiko-risiko yang kita bisa prediksi melalui BMKG, contohnya kebakaran, yang tidak bisa kita prediksi secara pribadi lah, contohnya itu. Contohnya kebakaran, gempa bumi, tsunami atau dan lain-lain masalah alam lainnya gitu. Lalu ada resiko spekulatif, resiko melakukan investasi gitu. Resiko melakukan investasi ini juga tentu sangat merugikan bagi kita. Sebenarnya segala resiko juga sangat merugikan bagi kita gitu. Resiko dari sudut pandang aktivitas, misalnya aktivitas pemberian kredit oleh bank, aktivitas pelayanan kepada masyarakat gitu. Jadi ketika aktivitas pemberian kredit oleh bank ini, maka resiko-resiko nasabah tadi tidak dipikirkan. Aktivitas pelayanan pada masyarakat itu juga sebagai penanggulangan resiko tersebut gitu. Aktivitas dari sudut pandang kejadian, misalnya resiko kebakaran, resiko gempa bumi atau tsunami atau kecelakaan, lengkapnya itu. Baru resiko dari sudut pandang jenis resiko. Sudut pandang jenis resiko mencakup resiko teknologi, resiko keuangan, ekonomi, resiko sumber daya manusia, yang dalam artian kapasitas atau hak intelektual gitu. Resiko kesehatan, resiko politik, resiko hukum, resiko keamanan dan lain-lain. Semua itu juga harus dipikirkan dari sudut pandang jenis resiko. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap hal-hal yang kita lakukan itu memiliki resiko. Sebenarnya inti daripada mata kuliah ini, kita harus berpikir lebih panjang. Kita harus berpikir lebih kritis gitu. Kita harus memikirkan lebih ke resiko, jangan memikirkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita cocok, kita lakukan saja tanpa memikirkan resiko gitu. Jadi resiko dari sudut pandang sumbernya itu terdiri dari dua resiko. Yang pertama resiko internal, yaitu resiko internal sendiri mencakup reputasi, keamanan, manajemen, informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada resiko eksternal. Resiko eksternal itu mencakup politik, ekonomi, bencana alam. Jadi resiko eksternal ini resiko yang bisa kita bilang, bisa kita prediksi dan juga tidak bisa kita prediksi eksternal ini. Contohnya politik gitu. Politik bisa kita prediksi, ekonomi bisa kita prediksi, namun bencana alam tidak bisa kita prediksi. Resiko internal ini merupakan resiko-resiko yang gimana ya bilangnya, resiko-resiko yang terlalu signifikan untuk dipikirkan. Resiko dari sudut pandang penerima resiko, jadi mencakup
orang atau human rights, resiko reputasi, hasil program, bangunan, aset, lingkungan, pelayanan, dan lain-lain. Jadi risiko-risiko tersebut juga sangat signifikan. Risiko dari sudut pandang tingkat kemungkinan atau level status risiko. Risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Jadi risiko rendah itu risiko-risiko yang bisa kita atasi, sampai risiko menengah. Dan risiko sebenarnya segala risiko juga kita bisa atasi kalau kita manajemennya bagus gitu kan. Tapi karena mungkin ada beberapa pemikiran yang tidak sama, maka dibuat resiko rendah, resiko menengah, resiko tinggi ini tadi gitu. Resiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan. Resiko yang sangat terkendali. Resiko yang kurang terkendali. Resiko yang tidak atau sangat sulit dikendalikan. Gitu. Jadi contohnya tadi resiko-resiko yang sangat terkendali itu bisa kita atasi. Resiko yang kurang terkendali itu juga bisa kita atasi. Resiko yang tidak atau sangat sulit dikendalikan juga bisa kita atasi, tapi memerlukan tenaga yang ekstra untuk mengatasi tersebut itu. Contoh dari resiko yang sangat terkendali yaitu dimulai dari diri kita sendiri nih. Contohnya kita buang sampah sembarangan, resikonya apa? Banjir. Maka kesadaran dalam diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah dalam sembarangan gitu, itu resiko yang sangat terkendali, itu bisa dikendalikan lah gitu ibaratnya kan. Lalu resiko yang kurang terkendali gitu. Resiko yang kurang terkendali mungkin itu karena pemikiran dari perencanaan dia ingin melakukan sesuatu tidak memikirkan resikonya gimana. Maka dari itu pentingnya untuk kita melakukan perencanaan. Ketika kita ingin melakukan ini, kita harus berpikir nih kayak mana, apa resiko yang akan kita dapat. Itulah makanya kita diperlukan perencanaan dalam melakukan sesuatu itu. Seperti contohnya dengan yang PUAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, itu juga disebutkan manajemen di dalam manajemen organisasi. Resiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan. Itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi gitu kan. Lalu ada resiko dari sudut pandang hierarki risiko. Jadi resiko ini juga memiliki hierarki, di mana resiko strategi bagian-bagiannya itu terdiri dari resiko strategis, resiko program, resiko proyek, dan resiko operasional. Jadi resiko strategis ini mencakup tempat. Jadi di mana tempat yang strategis. Kalau contohnya risiko strategis ini kita ingin membangun usaha. Contohnya kita ingin membangun usaha bakso gitu kan. Sedangkan di tempat tersebut sudah banyak yang jualan bakso. Tentu kan tempat tersebut sudah tidak strategis lagi nih untuk membangun bangun usaha bakso. Jadi kan itu resikonya. Jadi untuk menanggulanginya gimana? Kita cari tempat yang belum ada jualan bakso agar meminimkan resiko tidak laku gitu. Yang kedua ada resiko program. Dan yang ketiga ada resiko proyek. Resiko proyek ini ketika kita ingin melakukan pembangunan atau apa. Contoh seperti yang saya bilang tadi, jika saya sebagai buruh bangunan atau buruh proyek, ketika saya tidak hati-hati, maka proyek tersebut akan gagal gitu. Itu resiko dari proyek tersebut adalah gagal itu. Jadi makanya saya harus berhati-hati dan teliti untuk menanggulangi resiko tersebut gitu. Dan resiko operasional juga ini mencakup dengan resiko keuangan lah, bisa dibilang kan. Mengapa saya katakan begitu? Karena resiko operasional ini merupakan resiko kebutuhan juga, dan uang itu juga sebagian dari kebutuhan kita gitu. Yang ada lagi resiko dari sudut pandang penetapan tujuan organisasi.
Yang pertama itu ada resiko strategis, yaitu berhubungan dengan keselarasan dan selera resiko. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kita ingin bangun usaha bakso gitu kan contohnya kan, sedangkan orang-orang yang ingin kita berdirikan tempat yang ingin kita berdirikan usaha bakso ini, warga-warga tidak suka bakso, itu kan nggak logis gitu. Jadi maka dari itu melakukan perencanaan, mau gimana pun itu perencanaan yang utama kan. Lalu resiko operasional berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi. Jadi risiko operasional ini berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi itu. Jadi ketika kita tidak efektif dan tidak efisien dalam melakukan aktivitas operasi atau aktivitas kegiatan apapun, maka resiko-resiko tersebut akan timbul. Lalu ada resiko pelaporan berhubungan dengan kendala dalam proses pengambilan keputusan, dan resiko ketaatan berhubungan dengan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Lalu ada manajemen resiko. Manajemen resiko seperti yang kita ketahui bahwasanya manajemen risiko itu adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian gitu. Jadi maksud manajemen risiko ini, kita pikir dulu nih apa yang pengen kita lakukan ke depan. Contohnya, saya tidak pengen nih masuk kuliah di hari ini kan. Lalu apa yang saya pikirkan? Jadi untuk menanggulangi pikiran-pikiran tersebut, otomatis kan resikonya saya ngulang gitu. Jadi saya berpikir lagi kembali untuk memilah apakah saya pengen tidak masuk kuliah, atau saya pengen ngulang, atau saya masuk tapi dengan tidak ngulang mata kuliah itu. Jadi resiko-resikonya kalau saya tidak masuk kuliah saya ngulang gitu kan. Maka untuk pendekatan sistematis tersebut, pemikiran tersebut, maka saya tidak pengen ngulang, maka saya ingin masuk kuliah gitu. Jadi mau gimana pun saya tetap harus kuliah agar tidak ngulang. Proses manajemen risiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dan monitoring review. Jadi proses manajemen risiko ini dimulai dari penetapan konteks. Seperti yang saya sampaikan tadi, penetapan konteks, apa ini yang ingin kita lakukan untuk ke depan, apa yang kita ingin lakukan untuk hari ini, dan ketika kita melakukan ini apa risikonya. Itu ada di identifikasi risiko. Lalu kita analisis nih risikonya. Jadi cara analisis risikonya kan sama identifikasi risiko. Lalu kita evaluasi nih risikonya gimana nih, ini merupakan risiko yang fatal atau tidak gitu. Lalu kita evaluasi kayak mana cara menanggulanginya risiko tersebut, kayak mana cara mengatasi risiko tersebut gitu. Jadi adapun tujuan manajemen risiko, yang pertama melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Jadi pentingnya manajemen risiko atau manajemen perencanaan lainnya dalam organisasi yaitu melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian organisasi tersebut gitu. Jadi perlunya kita planning, manajemen atau apa, yaitu dengan tujuan melindungi organisasi dari tingkat risiko gitu. Maka risiko tersebut ketika kita melakukan perencanaan atau melakukan manajemen risiko tersebut akan berkurang. Lalu yang kedua ada mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian
menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja organisasi. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Mendorong setiap insan organisasi untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko organisasi sebagai upaya memaksimalkan nilai organisasi demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Lalu ada meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi meningkatkan kepentingan dan kepercayaan para pemangku kepentingan, meningkatkan ketahanan organisasi, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko, meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko atau risk map yang berguna bagi manajemen dalam proses pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus gitu. Jadi tujuan manajemen risiko ini sangat banyak. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, meningkatkan kepatuhan kepada regulasi. Jadi membuat para manusia yang ada dalam organisasi tersebut menjadi patuh terhadap regulasi gitu, menjadi taat. Jadi karena memikirkan apa? Memikirkan resiko. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran, resikonya akan diberikan kepada dia apa gitu. Jadi manajemen resiko atau melakukan perencanaan terhadap resiko ini sebenarnya sangat penting dan sangat perlu dipelajari. Adapun manfaat manajemen resiko, yang pertama yaitu mengurangi kejutan. Yang kedua, meningkatkan kesempatan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja. Yang keempat, meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingannya. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dan yang keenam ada meningkatkan reputasi organisasi. Yang ketujuh ada meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Dan ke-8 ada meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Adapun beberapa prinsip manajemen risiko. Prinsip dari manajemen risiko yaitu melindungi yang menciptakan nilai tambah. Yang dimaksud dengan melindungi dan menciptakan nilai tambah ini tadi tentunya akan membuat organisasi tersebut terasa berkelas gitu. Karena apa? Karena semua resiko-resiko sudah dimanajemenkan, sudah tahu dia apa yang akan dilakukan ketika menghadapi resiko ini, ketika menghadapi masalah ini. Organisasi tersebut tahu melakukannya, cara mengatasinya bagaimana gitu. Dan yang ketiga ada bagian terpadu dari proses organisasi. Seperti yang saya bilang tadi, ketika organisasi melakukan prinsip manajemen risiko, maka organisasi tersebut terpadu atau dipandang, bisa dibilang kayak gitu kan. Karena itu tadi otomatis kalau organisasi tersebut sudah memanajemenkan risiko, organisasi tersebut sudah tahu nih cara mengatasi masalahnya gimana gitu. Ketika diberi masalah ini cara mengatasinya gimana, ketika diberi masalah ini cara mengatasinya gimana, dan ketika melakukan ini resikonya gimana, sudah mereka prinsipkan semua gitu. Yang ketiga, bagian dari proses pengambilan keputusan. Jadi prinsip manajemen risiko ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Jadi dalam organisasi itu kan bukan cuma terdiri satu orang, dan yang menghadapi resiko juga bukan satu orang gitu. Dalam organisasi kita ini semua sama.
Maka dari itu perlunya proses pengambilan keputusan secara musyawarah untuk dapat jalan keluarnya gitu. Manajemen resiko merupakan dari proses pengambilan keputusan, bisa dibilang juga sebagai proses pemecahan masalah dalam suatu organisasi. Manajemen resiko kan. Yang keempat, secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Jadi yang namanya resiko itu kan tidak pasti ini, apa benar terjadi atau tidak gitu. Jadi dibuatnya prinsip manajemen resiko tersebut agar kita mengetahui nih, apakah kalau kita melakukan ini benar-benar terjadi di kemudian hari gitu. Apakah kita melakukan ini ekspektasi kita terjadi, akan tetapi tidak terjadi gitu. Itulah prinsip manajemen risiko. Yang kelima, bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Jadi bersifat sistematik ini prinsip manajemen risiko bersifat sistematik, itu sifatnya tepat waktu, terstruktur, terjadwal, dan dapat memecahkan masalah gitu maksudnya. Prinsip manajemen risiko terstruktur dan berwaktu. Lalu ada berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Jadi prinsip manajemen risiko ini tadi berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia gitu. Jadi untuk menanggulangi masalah yang ada di organisasi atau apa, itu berdasarkan informasi yang terbaik gitu. Jangan pula kita menerima berita hoax gitu. Makanya disebutkan di sini bahwasanya prinsip manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia, bukan yang terhoax gitu. Yang ketujuh, ada khas untuk penggunanya. Jadi penggunanya prinsip manajemen risiko ini tentu memiliki ciri khusus tersendiri lah bagi penggunanya ketika memanajemenkan risiko tersebut itu. Contohnya saja, ketika saya beri contoh, khas dari untuk penggunanya manajemen risiko ini tadi yaitu mereka dapat memecahkan masalah dengan mudah gitu. Ketika dihadapkan dengan masalah, ketika dihadapkan dengan suatu situasi yang dilema, ketika mereka sudah melakukan melakukan perencanaan manajemen risiko, mereka mudah saja untuk mengatasinya gitu. Karena itu khas dari prinsip manajemen risiko atau prinsip perencanaan manajemen risiko. Yang ke-8, ada mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Jadi risiko-risiko ini mempertimbangkan manusia dan budaya. Jadi kalau kita melakukan ini, contohnya bahayanya untuk manusia apa, dan ketika melakukan SARA, risikonya terhadap budaya apa gitu. Jadi prinsip manajemen risiko ini juga sebenarnya mencakup untuk keseluruhan, bukan hanya manusia dan budaya doang, untuk keseluruhan gitu. Dan yang ke-9, harus transparan dan inklusif gitu. Jadi resiko ini harus transparan atau harus jelas dan inklusif gitu. Jadi resiko-resiko masalah-masalah ini harus jelas untuk kita memanajemenkan resiko tersebut, dan inklusif gitu. Yang 10, bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Nah, seperti poin 10 ini bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan nih. Jadi prinsip manajemen risiko ini dia juga berkembang, bukan hanya di dalam suatu masalah ini aja masalahnya gitu. Jadi dia harus berkembang. Mau gimana pun ke depan juga memiliki resiko, mau di 2030 atau gimana, resiko bakal tetap ada
dan tidak bakal hilang gitu, karena dia terus berkembang dan tanggap terhadap perubahan. Jadi ketika ada perubahan perencanaan atau apa, maka resiko tuh bakal tetap ada gitu. Makanya perlunya melakukan prinsip manajemen risiko atau perencanaan manajemen risiko gitu. Dan yang 11, memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut. Yang dimaksud memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut yaitu contohnya ini, organisasi sebelumnya tidak menjalankan prinsip manajemen risiko atau perencanaan manajemen risiko nih. Nah, lalu di bagian manajer baru, mereka menetapkan ini prinsip manajemen risiko. Nah, maka organisasi tersebut akan mengalami perbaikan organisasi atau peningkatan organisasi secara berlanjut gitu. Jadi nama organisasi ini bakal, yang awalnya tidak ada nama, menjadi berkembang pesat namanya gitu. Karena apa? Karena sudah melakukan prinsip manajemen risiko. Jadi prinsip manajemen risiko ini juga bisa meningkatkan meningkatkan nama-nama organisasi atau kinerja organisasi tersebut gitu. Karena dari organisasi tersebut ketika menjalankan prinsip manajemen risiko, maka organisasi tersebut seperti yang saya bilang tadi, maka organisasi tersebut akan tampak terpadu atau terpandang gitu.